Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bu Vita dan kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan apa yang kita lafalkan dalam doa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul, submateri kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Anak-anak sudah siap belajar? Oke, kita lanjut. Sebelum masuk materi pembelajaran, Bu Vita akan membahas terlebih dahulu materi yang kita dapatkan pada pelajaran yang telah lalu. Pada pelajaran yang lalu, kita telah bersama-sama mempelajari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dengan keberaniannya. Pada hari ini, kita masih mempelajari tentang kisah keteladanan seorang nabi yang terkenal karena kefasihannya berbicara dan beliau masih ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapakah nama nabi tersebut? Ya, pinter! Beliau adalah Nabi Harun alaihissalam, seorang nabi yang sangat pandai bertutur kata. Mari kita pelajari bersama materi ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti peserta didik atau anak-anak dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan perilaku terpuji Nabi Harun alaihissalam untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dari mempelajari kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir atau nomor 4 adalah peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya, kita masuk materi kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Di sini, Bu Vita ada sebuah peta konsep dan membagi materi kisah keteladanan Nabi Harun menjadi 3 submateri. Yang pertama, Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, Nabi Harun alaihissalam memimpin Bani Israel. Dan yang ketiga, perilaku terpuji Nabi Harun alaihi salam. Materi yang pertama, Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam yang setia menemani Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan dalam Quran Surat Toha ayat 47. Nabi Harun sangat fasih dalam berbicara. Tutur katanya lemah lembut dan sopan. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul di Gunung Sinai. Hal ini terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar sang kakaknya menemaninya dalam berdakwah.
Selanjutnya, Nabi Harun alaihissalam memimpin Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam pernah dimintai tolong untuk memimpin umat Nabi Musa ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menerima wahyu di Bukit Sinai. Setelah Nabi Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Mereka tersesat karena dipengaruhi oleh seseorang bernama Samiri, sang pembuat patung. Nabi Harun alaihissalam dengan tegas telah mengingatkan kaum Nabi Musa alaihissalam untuk tidak menyembah patung dan kembali menyembah Allah. Namun, kaumnya tetap tidak mempedulikannya. Setelah Nabi Musa alaihissalam turun dari Bukit Sinai, ia dan Nabi Harun berjuang bersama mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar. Beberapa perilaku terpuji Nabi Harun alaihissalam antara lain, yang pertama, tutur kata halus dan sopan. Yang kedua, sabar menghadapi ujian dari Allah. Yang ketiga, pemaaf. Dan yang keempat adalah pantang menyerah. Nah, dari akhlak terpuji atau perilaku terpuji Nabi Harun alaihissalam, anak-anak bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Contoh, akhlak terpuji Nabi Harun alaihissalam adalah tutur kata halus dan sopan. Anak-anak bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbicara lemah lembut dan santun pada orang lain. Perilaku selanjutnya adalah sabar menghadapi ujian dari Allah. Bagaimana cara meneladaninya? Nah, anak-anak bisa dengan meneladani dengan tidak mengeluh saat diberi musibah oleh Allah. Yang ketiga, pemaaf. Cara meneladaninya dengan kita memaafkan kesalahan teman pada kita. Selanjutnya, perilaku terpuji Nabi Harun alaihissalam adalah pantang menyerah. Kita bisa mencontohnya dengan tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Setelah tadi anak-anak menyimak uraian pembelajaran dari Bu Vita, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul di Gunung Sinai. Hal ini terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah agar sang kakak menemaninya dalam berdakwah. Kenapa Nabi Musa berdoa pada Allah agar kakaknya menjadi Nabi dan Rasul? Kira-kira kenapa ya? Karena Nabi Harun alaihissalam memiliki tutur kata yang lebih fasih daripada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga beliau meminta pada Allah agar dalam berdakwah beliau didampingi oleh sang kakak yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Kesimpulan yang kedua adalah pada saat Nabi Harun alaihissalam memimpin Bani Israel, umatnya tersesat menyembah patung anak sapi dari emas karena bujukan Samiri. Nabi Harun dan Nabi Musa berjuang bersama untuk mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar. Dan kesimpulan yang ketiga, dengan mengetahui kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam, diharapkan kita bisa mencontoh perilaku terpuji beliau dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perilaku terpujinya tadi? Ya, ada tutur kata halus dan sopan, sabar menghadapi ujian dari Allah, pemaaf, dan pantang menyerah. Karena tadi anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Vita, sekarang silakan anak-anak latihan untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan siapkan buku dan pensil atau pulpen untuk mengerjakannya ya. Bu Guru bacakan soal evaluasi untuk nomor 1.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Merupakan kakak Nabi Musa alaihi salam. 2. Merupakan adik Nabi Musa alaihi salam. 3. Memimpin Bani Quraisy. 4. Memimpin Bani Israel. Dari pernyataan di atas, yang sesuai dengan Nabi Harun alaihissalam ialah titik-titik. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 1 dan 4. D. 2 dan 4. Silahkan anak-anak tentukan jawabannya sesuai dengan uraian materi yang telah tadi Bu Vita sampaikan. Silahkan Bu Guru beri waktu sampai hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Lanjut ke soal nomor 2. Kirana semakin yakin dengan kebenaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Dalam kehidupan sehari-hari, Kinara hendaknya titik-titik. A. Rajin belajar agar menjadi juara. B. Rajin sholat apabila ada temannya. C. Beribadah untuk mendapat hadiah. D. Rajin beribadah agar diridhoi Allah. Silahkan anak-anak amati soalnya dan tentukan jawaban yang tepat sesuai dengan soalnya. Silahkan Bu Vita beri waktu. Oke, cukup ya nak. Kita masuk ke soal nomor 3. Nabi Harun alaihi salam adalah sosok yang fasih dalam berbicara dan terkenal dengan lemah lembut. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan perilaku Nabi Harun alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Fania pandai berdebat. B. Inaya bertutur kata sopan. C. Rido selalu berbicara pelan. D. Ziko banyak berbicara. Silahkan anak-anak cari kata kunci dari soal tersebut dan cari jawaban yang dimaksud. Silahkan Bu Guru beri waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya nak. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Ketika berdakwah, Nabi Harun alaihissalam selalu bertutur kata yang halus dan penuh kasih sayang. Ia merupakan teladan yang memiliki kepribadian titik-titik. A. Lemah lembut. B. Tanggung jawab. C. Sederhana. D. Dermawan. Silahkan tentukan jawaban anak-anak. Guru hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kisahnya tercantum dalam Quran Surat Toha. 2. Mukjizatnya mampu membelah bulan. 3. Memiliki kefasihan dalam berbicara. 4. Merupakan saudara Nabi Ilyas alaihi salam. Yang merupakan pernyataan tepat mengenai Nabi Harun alaihissalam ialah titik-titik. A. 1 dan 2. B. 2 dan 4. C.
1 dan 3, D 2 dan 3. Oke, karena pernyataannya cukup panjang, silahkan Bu Guru beri waktu agak longgar untuk mengerjakan soal nomor 5. Dibaca lagi dan silahkan tentukan jawaban yang diminta oleh soal nomor 5. Silahkan. Oke, cukup ya nak. Soal yang Bu Guru bacakan ada 5 soal, tapi Bu Guru punya soal-soal yang lain. Nanti anak-anak bisa untuk mengerjakan soal-soal evaluasi dengan melihat atau mengklik link di sini ya. Nah ini, Bu Vita sudah cantumkan link soal evaluasi untuk mengerjakan soal-soal evaluasi selain 5 soal yang sudah Bu Guru bacakan. Bisa dipahami ya? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar dan berprestasi. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan. Dan kita harus terus berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan kita baca hamdalah bersama.